Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanu fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sepertinya bersedekah dengan harta yang kita cintai itu amat berat. Karena sifat manusia itu sangat mencintai harta dan cenderung enggan mengeluarkannya. Allah Ta'ala berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jammah. Kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan, kata Allah dalam surat Al-Fajr ayat 20. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menafsirkan jamma, itu maksudnya adalah kathiron, banyak. Manusia itu sangat berlebihan dalam mencintai hartanya. Dalam ayat lain disebutkan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Kita semuanya Allah sudah hafal. Ayat yang kami kutip tadi adalah surat Al-Adiyat ayat 8. Ada dua makna yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah mengenai ayat ini. Pertama, manusia itu sangat cinta pada harta. Yang kedua, manusia itu sangat tamak dan bakhil dengan harta sehingga mencintainya secara berlebihan. Sehingga jika ada yang bisa mengeluarkan harta yang ia cintai untuk bersedekah, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Abu Thalha radhiyallahu anhu adalah orang Ansor yang memiliki banyak harta di kota Madinah berupa kebun kurma. Ada kebun kurma yang paling ia cintai yang bernama Bayroha. Kebun tersebut berada di depan masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memasukinya dan minum air yang begitu enak di dalam kebun itu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, kamu sekali-kali tidak sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Surah Ali Imran ayat 92. Lalu Abu Thalha berdiri menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menyatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Sungguh ya Rasulullah, harta yang paling aku cintai adalah kebun Bayroha. Sungguh ya Rasulullah, aku wakafkan kebun tersebut karena mengharap, semata-mata mengharap pahala dari Allah dan mengharap simpanan kelak di akhirat. Oleh karena itu ya Rasul, aturlah tanah ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi petunjuk kepadamu. Ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah menimpali bersabda, wah itulah harta yang benar-benar beruntung. Itulah harta yang benar-benar beruntung. Diulangi lagi oleh Rasulullah. Aku memang telah mendengar perkataanmu ini. Aku berpendapat hendaknya engkau sedekahkan tanahmu ini untuk kerabat. Lalu Abu Thalha membaginya untuk kerabatnya dan anak pamannya. Wah, itu yang disampaikan oleh Rasulullah maksudnya adalah untuk menyatakan besarnya suatu perkara. Jadi ketika Abu Thalha mewakafkan kebun yang begitu ia cintai untuk jalan fi sabilillah, Rasulullah memujinya, wah ini perkara yang begitu agung. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seringkali kita mendengarkan harta tidak dibawa mati. Sering bukan kita mendengar itu? Betul, harta memang tidak dibawa mati. Ketika kita mati, harta ditinggalkan menjadi milik ahli waris kita, menjadi milik keluarga kita, menjadi milik manusia-manusia yang masih hidup di atas permukaan tanah. Namun perkataan ini tidak sepenuhnya benar. Harta itu sesungguhnya kita bawa mati. Harta seperti apakah ikhwanu fillah yang akan kita bawa mati? Harta-harta yang ketika kita masih hidup, kita dermahkan, kita belanjakan di jalan Allah, kita infakkan, kita sodakokan kepada kaum mustad'afin, kerabat dekat yang membutuhkan, anak yatim, fakir, miskin.
harta-harta yang diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta-harta yang di sana ada manfaat besar yang dapat dirasakan oleh umat. Harta yang dititipkan di panti asuhan, harta yang dititipkan di takmir masjid. Inilah harta-harta yang nanti kelak akan dirasakan oleh si mayit ketika di alam barzah. Jadi harta itu akan kita bawa mati atau tidak kita bawa mati, sepenuhnya adalah tanggung jawab kita sendiri. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah harta yang halalan thayyiban, penuh dengan keberkahan, dan kita mampu menjalankan amanah dari harta yang telah diberikan Allah dengan membelanjakannya, tidak hanya menikmati untuk diri sendiri, tapi membelanjakannya sesuai dengan tuntunan Islam. Mudah-mudahan kita semuanya nanti berbahagia di alam kubur dengan membawa harta-harta kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.